Halo teman-teman, berjumpa lagi kita di channel Getsu Code ya. Gimana kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Oke, kali ini kita akan membahas sejarah singkat mengenai Java. Tidak terlalu panjang juga, namun teman-teman alangkah baiknya mengenal apa itu Java. Karena tak kenal maka tak Java ya. Oke. Lanjut saja kita ke slide-nya. Nah, ini dia pengenalan Java. Ini ya, ini logonya Java spoilernya secangkir kopi Java. Loh, kok kopi? Apa hubungannya? Ya, nanti kita akan jelaskan, oke? Langsung saja berangkat. Java ya. Jadi Java itu adalah bahasa pemrograman yang ada sejak tahun 1995. Jadi kurang lebih kalau sekarang ini saya rekamannya itu tahun 2001, kurang lebih 2026 tahun ya umurnya sekarang ya Java itu. Nah, awalnya itu bukan Java. Awalnya itu The Green Project oleh Sun Microsystem. Ya. Pokoknya awal itu adalah sebuah project yang dibuat untuk membuat bahasa pemrograman. Dan namanya itu adalah The Green Project. Nah, dibuatnya oleh siapa? Dibuatnya oleh James Holsing, Patrick Naughton, bukan Patrick SpongeBob ya. Patrick Naughton ya, ini bacanya gimana ya? Dan Mike Sheridan ya. Begitu. Nah, tujuannya itu untuk membuat bahasa yang lebih handal dari C atau C++. Jadi teman-teman, dulu itu awal-awal pemrograman itu C dan C++ ya, sebelum Java. Nah, kalau dilihat-lihat, kalau teman-teman misalkan udah belajar jauh tentang Java, coba deh ya iseng-iseng lah ya, lihat Java, C++ atau C, itu pasti ada kesamaannya, pasti ada perbandingannya, ada sedikit yang sama gitu mengenai konsep atau sintaknya. Itu karena apa? Java sendiri itu terinspirasi dari bahasa C atau C++ ya. Begitu ceritanya. Lanjut. Nah ini maksudnya dari Green Project itu merupakan dari sebuah tumbuhan pohon oaks ya. Itu mereka terinspirasinya untuk awal projectnya The Green Project tadi. Nah, tapi ini ada gambar secangkir ya, bukan secangkir teh, tapi secangkir kopi. Apa hubungannya? Jadi gini, proyek The Green Project ini ternyata sudah ada yang memiliki logo yang sama, atau filosofi logonya sama, filosofi nama projectnya sama, sehingga The Green Project ini diklaim mengcopy atau plagiat project tersebut. Maka digantilah ya, singkat ceritanya digantilah menjadi Java. Nah, awalnya dari mana? Jadi dari 4 orang itu ya, 4 orang yang tadi membuat tim yang membuat Java ini terinspirasi dari kopi di tanah Jawa ya. Loh, kok hubungannya Jawa gimana? Jadi singkat cerita mereka sedang liburan, sedang asik ya, santai gitulah. Dan entah tahu kenapa melihat sebuah kemasan produk kopi Java ya, lalu mereka terinspirasi. Bagaimana kalau kita buat bahasa pemrogramannya bernama Java ya. Jadi di Green Project ini kita rubah aja, pakai namanya Java. Nah, disitulah awal mulanya terciptanya bahasa Java ya. Jadi keren. Kita dari Indonesia, di Indonesia mereka terinspirasi dari Java, yaitu kopi yang di Pulau Jawa ya. Jadi Java itu Jawa ada produk kopi yang menginspirasi mereka sehingga dinamakan Java ya, gitu ya. Keren, ternyata dari kita sendiri ya. Oke, gitulah singkat ceritanya. Nah, perkembangan Java ini teman-teman boleh melihat perkembangan Java secara detail, tapi secara singkatnya pada tahun 2009 Oracle membeli saham atau lisensi Java sebagai hak milik resmi mereka. Karena kan, nah ini Oracle ya.
Karena kan awalnya itu dilisensikan oleh Sun Microsystem. Nah, sekarang diambil alih, dibeli ya. Beli bahasa Sunda, beli. Dibeli sahamnya oleh Oracle. Nah, ini Oracle ini sekarang punyanya. Nah, the powerful of Java. Jadi manfaatnya Java itu apa sih? Kegunaannya bisa dipakai apa aja sih? Untuk apa sih ya? Banyak sihnya ya. Oke. Jadi satu untuk mobile HP ya. Coba teman-teman dulu pernah gak main game Java? Sebelum ada Android yang disebut Symbian kan ada game Java. Nah, itu dibuatnya dari bahasa Java. Seperti Nokia apalah yang jadul lah, itu gamenya dibuat dari bahasa Java. Oke, next. Sebagai IoT juga atau hardware yang menggunakan pemrograman itu kan IoT ya, Internet of Things gitu ya, dari prosesor saat ini penggunaan Java ya. Ini lambang prosesor. Nah, ini lambang database ya. Dari database juga Java juga digunakan juga ya, database gitu ya, big data dan lain sebagainya ya. Nah, ini ilustrasi apa ya, mesin pabrik ya, robot pabrik yang otomatis atau kerjanya logikanya menggunakan bahasa pemrograman Java. Keren ya, Java juga ya. Selanjutnya komputer atau software ya. Nah, ini juga yang kita ini yang belajar ini berada di posisi yang paling kanan ini. Itu Java digunakan sebagai para programmer untuk membuat sebuah aplikasi. Nah, jadi kalian belajar Java itu tidak akan rugi ya. Semuanya ilmu itu bermanfaat tergantung kita menggunakannya. Ya, apalagi kita sudah tahu, lihat ini Java sangat powerful sekali untuk kalian pelajari. Wah, itu ada Python, ada Kotlin, ada itu. Memang itu kan menggoda, cuman semua juga ada kelemahan dan kelebihannya juga ya. Jadi teman-teman boleh belajar Kotlin ya. Belajar Kotlin, belajar Flutter atau apa, itu gak apa-apa ya. Atau untuk sebagai fondasi Java dulu, itu tambah mantap ya. Jadi semua bahasa pemrograman itu sangat bermanfaat jika kita bisa menggunakannya, dan menggunakannya itu juga untuk bermanfaat juga ya. Jadi ini the powerful of Java ya teman-teman. Lanjut. Nah, persiapan memulai Java apa aja yang harus dipersiapkan, yaitu harus ada Java Development Kit ya, yang ke satu. Yang kedua harus ada JRE, Java Runtime Environment ya. Dua-duanya ini intinya mah gini, biar teman-teman gak pusing, teman-teman harus mendownload ini untuk environment atau lingkungan pengembangan ngoding atau programming menggunakan Java, yang mana dari kedua ini mempunyai library yang harus kita dan yang kita perlukan untuk membangun sebuah program Java ya. Jadi ada library yang perlu kita install di komputer ya itu. Jadi harus ada JDK, JRE, yaitu singkatannya Java Development Kit dan Java Runtime Environment. Oke, ini. Nah, lanjut ya. Nah, ya teman-teman, ini jadi apa ya? Software atau library yang perlu teman-teman download ya. Ada di website Oracle ya. Tadi kan Oracle sudah membeli saham dari Java itu ya. Jadi teman-teman memerlukan JDK ini ya. Download, JRE juga ada ya. Boleh teman-teman cari yang di bawah versinya. Lihat ada versi 16 karena sudah banyak sekali perkembangan dari Java itu sendiri. Ini ya. JDK-nya dan JRE juga. Nanti teman-teman cari lah, ada ya. Oke. Pasti ada. Selanjutnya, teman-teman bisa menggunakan text editor seperti Sublime Text ya untuk programming di Java. Boleh ya. Kalau teman-teman suka pakai Sublime Text, boleh menggunakan ini. Atau menggunakan NetBeans. Dulu itu NetBeans, sekarang Apache NetBeans. Ya. Boleh teman-teman menggunakan ini. Ini juga sama, cuman ini lebih powerful, lebih kompleks. Nah, ada juga yang mirip-mirip NetBeans. Ya, IDE ya namanya. Itu IntelliJ IDE ya. Kebetulan di sini saya menggunakan IntelliJ IDE ya. IDE lah ya, bukan nama. Yang mana ini
digunakan untuk programming Java. Kenapa saya menggunakan ini? Ya saya pribadi sudah nyaman ya, sudah menunya juga komplit, dan ada ada rekomendasi atau fast keyword ya, keyword yang cepat. Misalkan kita ngoding langsung ada rekomendasinya, tek enter aja langsung keluar gitu ya. Nantilah teman-teman pas ketika belajar di tutorial Java pasti tahu maksud saya ya. Coba nanti akan ketahuan ya. Jadi saya menggunakan ini sebetulnya sama-sama juga untuk semuanya juga ya. Mau Sublime, mau NetBeans itu juga sama. Cuman beda merek saja dan beda menunya aja ya, beda menunya ya, beda keragaman menunya. Oke, jadi itu saja untuk software yang kita gunakan untuk programming Java, teman-teman ya. Nah, mungkin itu saja teman-teman dari saya tentang pengenalan Java ya. Mengapa saya membuat playlist ini? Agar teman-teman setidaknya tahu pemrograman yang sedang teman-teman mau pelajari ya, Java itu dari mana, manfaatnya apa, sehingga ya lebih mantap lah programmingnya, lebih berkesan. Oh, sudah tahu nih, berarti kita sudah tahu tujuannya nanti, manfaatnya mau kemana ngoding di Java itu ya. Oke teman-teman, mungkin itu saja dari video kali ini. Semoga bermanfaat, semoga bisa membuat teman-teman jadi ya semangat codingnya ya. Keep coding and stay coffee. Bye bye.